jadi DPR RI ya. Iya. Bukan DPRD, DPR RI. Dapil Jakarta tuh kalau mau menang kurang lebih harus siapin 20 miliar gitu. 20 miliar. Selamat datang semuanya di Ngoyo, ngobrol bareng Yosep. Hari ini gue kedatangan salah satu temen gue, ya teman lama, tapi sekarang dia jadi caleg. Nggak lama-lama lah, langsung gue kenalin aja. Bang Deo. Wes. Gimana Bang? Ya, kalau kata mem-mem di IG, lu tahu lu udah tua kalau ada temen lu yang nyalek. Berarti gue nih yang tua. Iya, kita udah tua berarti. Kalau tiba-tiba ada temen lu yang nyalek, berarti lu udah tua ya? gitu, Bro. Apalagi lu sendiri yang nyalek. Aduh, iya lagi. Tapi gini kan, gue kenal lu pebisnis. Iya, ya kan? iya. Lu bikin agency. Dulu bahkan lu sempet cerita-cerita ke gue, gila gimana perjalanan lu bikin agency. Ya kan, awal-awalnya lu kan kayak gue sampai ngerantau ke sini, ngerantau ke sana, terus ada ide gue bikin agency. Ya udah, lu ada kesempatan lu sikat bikin agency. Sekarang lu jadi caleg. Agency lu kan kantornya udah lumayan banyak kan, anak-anaknya. Iya. Kan? Gimana agency lu, ceritain dikit deh. Ya jadi, ya sebenarnya gue mah biasa banget lah ya, biasa banget standar. Maksudnya kalau dibandingin cacar kan mah ya Allah, gue kayak sebutir beras, nggak nyampe beras kali. Kenapa tuh? Debu lah maksudnya. Kalau cacar lain mah udah pada biasa udah kaya-kaya lah ya, caleg. Oke. Modalnya pada gede gitu. Cuman gue mah ya cuman pengusaha pemula, punya ya agensi kecil-kecilan untuk ngurusin marketing, branding. Ini justru challenge ke gue juga. Oke, kenapa challenge-nya? Memmarketingkan diri sendiri. Oke. Ya kan gue punya agensi nih. Ya, agensi lu sekarang marketingin lu nih. Iya bener, baru mau mulai nih. Jadi gue kayak, wah ini men-challenge diri gue juga sendiri nih. Kayak, gimana nih, bisa nggak gue marketingin diri gue sendiri kan, gitu. Sekarang kan lu ada agensi, lu nyalek. Pertanyaannya, kalau misalnya lu jadi anggota legislatif, lu mau ngapain? Agensi lu tetap jalan nih? Iya. Jadi memang sebelum kesana ya. Oke. Introduction apa dulu nih? Sebelum kesana, ngomong-ngomong politik, gue tuh memang apa ya? Udah lama lah minat sama politik. Jadi kalau ditanya, kenapa gue tiba-tiba nyalek di PSI? Sebenarnya gue udah punya KTA, kartu tanda anggotanya PSI itu udah dari 2018 atau 19 ya gitu. Lama banget, udah 5-6 tahun lah. Oh, berarti sebelum Jokowi periode 2 nih? Betul ya, sebelum Jokowi periode 2. Oke. Jadi dari awal-awal lah PSI berdiri, gue tuh udah seneng gitu ngeliatin PSI kan. Jadi gue udah daftar, jadi udah lama banget sebenarnya. Oke, dari zamannya Sis Grace nih? Sis Grace Natali. Oke. Sebelum jadi Giring dan sekarang Kaisang gitu kan. Iya. Nah ya itu, jadi gue udah lama sekali suka lah dari dulu ngeliatin PSI. Terus gue juga gue hobi politik. Gue bahkan suka nontonin rapat DPR yang videonya bisa gitu. 3 jam, 4 jam gue dengerin gitu. Oke. Jadi itu ya udah lama lah, itu bener-bener terbangun lah di hidup gue. Jadi dan tahun ini dapat kesempatan nyalek di PSI, salah satu yang terpilih ya. Kader terpilih. Oh, berarti nggak semuanya tuh harusnya bisa jadi caleg gitu? Nggak semuanya bisa jadi caleg? Bener-bener lu harus melewati beberapa tahap dan terakhir interview dan lain-lain itu lu akan terpilih. Jadi ya ini jadi kayak gue dapet kesempatan dan kayak lu kalau nggak ambil kesempatan ini 5 tahun lagi jadi kayak iya sih benar, ambil aja, berusaha yang terbaik, menang kalah itu nanti urusan belakangan lah. Oke, tapi pertanyaan gue tadi belum kejawab. Bener juga. Agensi lu gimana? Agensi gue akan tetap jalan sih. Oke, tetap jalan. Lu tetap sebagai apa di situ, apa CEO ya? CEO di situ. Gue sebagai CEO tetap dan ya gue di DPRD menjalankan tugas biasa, tapi kayak gue akan lebih fokus di DPRD karena sekarang pun agensi gue udah bisa dibilang day to day tasknya kayak udah jalan lah, udah ada manajernya lah gitu. Oke. Terus ini kan ngomongin lu jadi legislatif nih misalnya, lu kepilih jadi anggota DPRD kan? Itu orang apa nggak bakal mikir kayak lu kan awalnya punya agensi, kalau misalnya lu jadi anggota legislatif, apa bisa jadi lu nggak menggunakan kewenangan lu itu buat dapat project gitu. Dapat project misalnya. Ya loh, itu kan yang biasa terjadi dong gitu. Pemkot butuh sosmed nih ya. Iya. Lu yang kerjain gitu. Lah kan bisa. Cuman gimana kalau menurut lu? Itu conflict of interest dong? Iya, benar. Gimana tuh? Ya, gimana ya? Itu sih pasti wajar lah ya kalau ada yang mikir kayak gitu kan. Iya. Dan mungkin banyak
anggota agensi lain juga yang berpikir seperti itu mungkin ya. Langsung buat project gitu. Cuman ya, kalau gue sih nggak pernah kepikiran sampai sana, jujur ya. Kalau gue nggak pernah kepikiran sampai sana, dan gue ngerasa, kalaupun ya, misalnya nih jujur aja nih misalnya, oh ada project nih dari Pemkot gitu, Tangerang, misalnya gue kepilih ya. Oh projectnya ini A gitu. Gue mungkin akan masukin agensi gue, tapi dengan real, lu beneran bertarung pitching menurut gue. Jadi lu staff gue, ya udah beneran misalnya ada 10 agensi, ya lu beneran lu yang terbaik gak gitu. Kalau lu nggak kepilih ya udah gitu, nggak usah gitu. Oh gitu ya. Kalau gue sih lebih ke arah situ, gue mikirnya. Kalau misalnya terpilih gitu. nanti bakal ada konflik gitu. Lah, ya kan? Iya benar sih. Pasti ada orang berpikir lain. Yang penting kan maksud gue ada nepotismenya dong berarti. Ya. Orang bisa mikir gitu. Tapi kalau menurut gue, yang penting lu lewat jalan yang benar, gue nggak akan bantu lu gimana gitu. Karena kan sama aja kayak misalnya gue ditawarin teman gue sekarang. Ada brand A nih, buka pitching gitu, lu mau ikutan nggak? Kan teman gue yang kenalin. Tapi gue tetap bertarung dong, lawan agensi lain, lawan 5 agensi lain dengan kelas-kelas yang dewa-dewa, ada agensi dari Singapura, dari mana, dan gue menang misalnya. Ya gue sih berpikir kayak gitu aja. Walaupun gue nggak berpikir sejauh itu ya, tapi karena lu nanya nih. Iya, gue baru nanya. Ya gara-gara lu baru nanya, belum ada yang nanya ya. Gue ada yang nanya. Jadi gara-gara lu baru nanya, gue baru kepikiran. Seandainya pun nanti akan terjadi kayak gitu, gue akan fair fighting gitu. Agensi gue akan gue suruh lu fight beneran gitu. Gue nggak mau bantuin lu gitu. Noted. Terus kenapa tadi mungkin udah dijawab kenapa lu mau jadi anggota legislatif itu ya? Kenapa lu mau jadi anggota DPRD gitu misalnya? Nah sekarang mungkin pertanyaan gue, kalau misalnya lu udah kepilih, lu mau ngapain? Lu udah kepikiran belum? Jadi salah satu ya tugas utama lah ya seorang legislatif kan mendengarkan aspirasi rakyat kan, untuk disampaikan ke eksekutif gitu kan. Jadi apa yang menjadi concern di bawah, di masyarakat luas dari berbagai kelas, kita tampung, lalu kita harus mendorong eksekutif untuk merumuskan itu menjadi program kerja. Ya nanti program kerjanya kita akan sahkan, budgetingnya segala macam, dan kita setelah berjalan kita akan awasi gitu kan. Itu tugas utama legislatif. Jadi gua nanti akan turun ke dapil untuk cari tahu apa permasalahannya. Nanti gua akan tampung untuk gua bawa ke dewan. Tapi ada beberapa ide gua pribadi yang gua udah pikirin mau gua sampaikan gitu ya, untuk Kota Tangerang terutama. Gimana nih? Ide pribadi lu gimana? Ini personal berarti dari lu? Personal dari gua, bukan dari konstituen ya. Ini personal ide gua. Pertama, transportasi. Jadi gue ngerasa Jakarta udah keren banget transportasinya kan. Ada Transjakarta segala macam. Kota Tangerang tuh belum ada integrasi transportasi yang benar-benar baik gitu. Terutama di Kota Tangerang, daerah Wonderland sana, daerah Karawaci. Jadi gue udah tahu sih udah ada Kota Tangerang udah bikin Tayo namanya. Gue sempet lihat. Tayo. Iya, gue sempet lihat, bener. Nah itu menurut gue kita harus tingkatkan itu dulu menurut gue, karena jadi gue punya ide membangun Tayo tuh kayak Transjakarta lah. Berarti ada jalurnya. Terus mobilnya diperbanyak, dan terutama adalah gue mau itu connect ke transportasi lain gitu. Kayak itu connect ke Transjakarta gitu. Jadi lu akan connect ke Transjakarta, jadi mempermudah akses untuk orang dari Tangerang ke Jakarta lah, dan sebaliknya gitu. Itu salah satunya. Transportasi. Lu mau Tangerang di situ. Terus kedua, untuk dunia kreatif gitu. Gue punya ide. Karena lu kerja di dunia kreatif nih. Betul. Gimana? Jadi udah banyak contoh-contoh kepala daerah yang emang care ke dunia kreatif, mereka membuat creative space. Yaitu terbukti menstimulasi bangkitnya UMKM, anak-anak muda jadi kreatif, dan juga startup terbangun di situ gitu. Nah, gue mau banyakin creative space untuk di Kota Tangerang. Jadi kayak semacam co-working space. Nah, tapi gue mau bikin gratis, tapi dengan biaya yang sangat kecil. Jadi pemerintah tidak membangun creative space-nya. Jadi membangun siapa? Swasta? Nah, bukan. Jadi gini. Ide gue sekarang adalah gue membangun banyak creative space dengan cara gue bekerja sama dengan hotel di Kota Tangerang. Gitu. Jadi ini gue secara teknis belum tahu, karena kan harus didiskusin lagi. Iya, pasti diskusin lagi. Secara garis besar idenya adalah lu kalau mau
kita kasih batasan misalnya hotel bintang 3 atau bintang 4 ke atas lah gitu. Yang mungkin ruangannya banyak gitu. Lu kalau mau izin lu berpanjang misalnya, lu harus kerja sama kita. Lu siapin satu ruangan kecil aja nggak apa-apa. Itu untuk didedikasikan buat creative space. Tapi lu akan dapat beberapa benefit gitu misalnya. Jadi misalnya di Kota Tangerang ada 20 hotel nih yang mau ikutan program itu. Yaudah, berarti pemerintah dapat 20 creative space yang bisa dipakai gratis sama anak muda dengan persyaratan cukup lu KTP Kota Tangerang gitu. Itu ide gue. Apa keuntungannya dengan hotel? Pertama dapat exposure kan dari bisnis-bisnis yang akan keluar di sana nah gitu, yang akan dibangun di sana gitu. Itu pertama. Kedua adalah kita akan kasih insentif. Jadi kita nggak bayar untuk bangun itu, tapi kita akan kasih insentif. Misalnya ada diskon pajak dan lain-lain. Itu mungkin yang nanti ya bakal dipikirin depannya gitu. Pokoknya hotel itu akan dikasih insentif. Tapi untuk anak-anak muda yang di sana, lu juga harus bertanggung jawab gitu kan. Pertanyaannya, buat apa manja banget dong dikasih gratis gitu kan? Nah, gue mau mereka punya tanggung jawab juga. Kalau lu sebagai anggota creative space-nya Kota Tangerang, lu boleh pakai semua akses di hotel itu secara gratis. Tapi lu akan bergilir tiap bulan tuh Kota Tangerang akan mengadakan training-training ke UMKM yang nggak ngerti digital. Jadi creative space ini kan kebanyakan pasti isi anak-anak muda yang mereka jago fotografi lah, jago desain marketing. Jadi saling mutualisme aja gitu. Jadi mau mikirnya gitu. UMKM yang di bawah yang misalnya yang emak-emak yang mereka bisa ngerti digital. Tapi lu persyaratannya lu boleh gratis. Tiap bulan lu ngajar gitu. Oh gitu. Jadi tiap bulan lu di creative space itu lu ngajar, pesertanya adalah UMKM. Oke, berarti lu membangun komunitas lah ya. Membangun komunitas, nih. Betul. Nah, nanti di Tangerang. Kalau lu dikasih persyaratan, lu udah ngajar berapa kali, sekian lama misalnya, dan bisnis lu udah settle, lu akan dibuka permodalan misalnya gitu. Jadi data kita tuh ada lengkap di program komunitas kreatif itu gitu. Ini menurut lu double nih kayak gini? Menurut gue sih double ya. Bisa ya? Bisa menurut gue. Tapi inilah, ini kan tadi lu ngomong transportasi, lu ngomong creative space. Ada lagi? lagi. Coba kasih tau gue. Singkat aja. Ini apa yang lu mau? Terakhir UMR. UMR di Tangerang. Kalau Tangerang. Menurut gua pribadi ya, sistem UMR tuh nggak adil. Karena gua pernah bisnis juga kan. Kenapa nggak adil? Nggak adil gini. Jadi gue lihat data. Kesenjangan pemilik modal sama pekerja tuh semakin tahun semakin jauh. Itu menandakan bahwa kenaikan keuntungan pemilik modal atau pemilik usaha itu sama kenaikan UMR itu nggak imbang. Tiap tahun. Nah itu kan. Lebih gede sih pemilik modal usaha. Dan semakin jauh gapnya tiap tahun. Berarti kan kurang kan? Tapi dari sisi pebisnis itu juga kadang problem. Misal bisnis masih kecil, lu belum bisa bayar UMP. Iya betul, gitu pasti. Kan? Jadi lu pasti bayar di bawah itu karena gue masih kecil gitu kan. Yang ide lu apa? Ide gue adalah, gue nggak tahu nih double atau nggak, ini cuma sekedar ide ya, aspirasi gue lah ya. Ide gue adalah UMR itu harus berlevel. UMR harus berlevel. Jadi kalau makin bisnis lu scale-nya makin gede, UMR lu harus tinggi dong. Makin scale-nya makin besar, UMR-nya makin besar. UMR harus tinggi. Jadi lu dipatok misalnya Tangerang 4,9 sekian juta gitu. Jakarta sorry. Jakarta berapa ya terakhir kemarin ya? 5 juta lebih 5 juta lebih, 5 juta 50 ribu something kan, diketok jebret. Ya lu gak adil juga buat orang yang kerja di perusahaan yang besar. Karena semakin perusahaan lu besar, load kerja lu makin gede, lu butuh skill semakin besar, lu butuh pengalaman yang semakin besar, walaupun lu UMR, lu staff biasa, tapi lu perbedaan load kerjaan lu perusahaan besar, perusahaan kecil tuh beda. Menurut gue gitu. Jadi lu gak adil UMP lu untuk perusahaan yang skala udah gede sama skala kecil tuh sama. Gitu. Tapi ini kalau gue bantah dikit ya. Ini kan lu ngomongin UMP ya, perusahaan besar sama perusahaan kecil. Menurut gue sebagai orang yang pernah kerja di perusahaan besar sama perusahaan kecil ya. Jadi dulu gue pernah kerja di satu startup, orangnya cuma isinya sedikit, ya paling berapa belas lah. Kerjaannya palu gada. Gara-gara kecil bro. Lu misalnya mau tiba-tiba jadi content creator ya, gue jadi content creator. Tiba-tiba gue ngobrol sama klien, Tapi gue juga pernah kerja di korporat. Perusahaan gede, ribuan. Timnya gede. Jadi terus perusahaan gede. Semua ada yang ngerjain sendiri. Detail. Yang gue kerjain apa satu itu yang gue kerjain. Gue nggak ngerjain palu gada. Kalau menurut lu berarti kalau misalnya kayak gitu perusahaan yang gede makin gede UMP-nya? Iya, tetap begitu. Iya, karena lu nggak boleh pelit dong, lu nggak boleh adil, lu udah meraup keuntungan lebih besar di kota kita kan, di kota Tangerang. Lu harus bantu sejahterain rakyatnya juga dong. Tapi kan
makin gede perusahaannya, makin gede dia bayar karyawannya. Makin banyak karyawannya. Kalau tapi misalnya datanya banyak, adalah walaupun jadi scale kan perusahaan nge-scale kan nih. Iya. Walaupun UMP sama, cuman karyawannya makin banyak nih, ini Iya. makin dikit. Jadi kan cost-nya juga makin besar kan? Besar dong, pasti Iya, juga betul. besar. Tapi secara data, buktinya fact-nya adalah di Indonesia itu pemilik usaha tuh jauh lebih kaya Oke. kenaikannya. Jadi sebenarnya masih ada gap yang masih bisa dibenerin menurut gua gitu. Satu sisi dari sisi bisnis, misalnya startup lu baru kayak 5 orang, 10 orang gitu. Ya sebenarnya lu bayar UMP juga agak berat gitu. Oh iya betul. Jadi Ya. kayak ya itulah, itu salah satu lah ide gua. Oke. Ya, mungkin akan jadi banyak argumen lah nanti di situ gitu. Baik lagi karena gue nggak pegang data, Betul, jadi gue betul. nggak bisa argumen di situ. Iya, Cuman betul, yang gue rasain aja, perusahaan besar bukan load kerja gue makin banyak loh. Perusahaan kecil bisa jadi gue kerja makin banyak Iya, gara-gara iya, gue benar. palu Iya, gada. benar juga sih, benar. Tapi ya nanti ya tapi mungkin spesifik kayak lu tetap butuh, misalnya perusahaan besar tuh biasanya lebih satu spesifik job desk tuh lu harus lebih jago di situ gitu biasanya kan. Iya. Karena lu bener-bener nggak palu gada gitu. Tapi gue ngerjain satu job desk aja, fokus gitu. Karena tapi lu sudah ada pengalaman dulu sebelumnya kan. Iya. Karena dia nggak mau ngambil ngasal biasanya kalau perusahaan besar. Biasanya begitu punya saringannya lebih kuat Lebih lah. kuat. Sama sekarang gini, kita udah ngomongin tadi Udah itulah. udah program-program lu ya, udah ya. Kita kebanyakan ngomongin Panjang program banget lu nih, jadi program. kampanye nih. Jadi kampanye. Iya kan? Katanya nggak makan kalau kepanjangan. Oke gini, sekarang gue pengen nanya, kenapa lu lu mau jadi anggota legislatif? Ini masih pertanyaan lu mau jadi anggota legislatif nih. Sebagai anak muda kan, lu anak muda ya? Iya iya benar. Kelahiran tahun berapa bro? 93. 93, oke. Lu kelahiran tahun 93 berarti 30 nih. 30 betul. Hitungannya masih muda nih. Tapi lu mau tembus ke legislatif. Pertanyaannya satu, gue sering bingung kayak duitnya dari mana, ya kan? Buat kampanye maksudnya ya, buat ngasih tahu kayak lu ini lagi lu caleg, lu mau dipilih. Terus kalau misalnya nanti terpilih, ada nggak lu pikiran buat gue mau balik modal dari situ? Kan kepikiran orang gitu. Lu udah keluarin duit, lu mau dapetin duitnya, gitu. Ya itu yang di Indonesia terjadi, banyak kan pemikiran begitu. Iya. Kalau dari lu gimana? Jadi itu benar ya, maksudnya politik pasti biayanya lumayan. Iya. Cuman biasanya yang bikin biaya itu bengkak ya. Kayak misalnya kita banyak dengar kalau lu mau jadi DPR RI ya. Iya. Bukan DPRD, DPR RI. Dapil Jakarta tuh kalau mau menang kurang lebih harus siapin 20 miliar gitu. 20 miliar. Iya. 20 sama 30 PM kan tuh wah gila banget Iya, gitu kan. iya. Nah, tapi dari sepenglihatan gua ya yang bikin paling meledak itu adalah praktek money politik. Oke, itu yang paling bikin duitnya keluar banyak. Iya. Oke. Benar, lu akan tetap keluar duit kalau misalnya lu pasang banner. Iya, ya kan? baliho. Lu datang ke bawah, misalnya lu. Iya. Itu kan butuh mobilisasi segala macam. Pasti. Lu kasih souvenir itu pasti ada. Cuman cost-nya itu besar juga. Tapi yang paling besar justru selama ini dari habit politik kita adalah money politiknya. Itu. Gitu. Jadi Oke. datang bawah dia tau lah ya. Iya. Jebret-jebret bagi-bagi. Iya. Minimal kalau nggak bagi-bagi ini macam-macam lah yang bagi-bagi. Gitu. Iya. Kalau peraga politik kayak misalnya baju segala macam gue masih oke lah gitu kan. Oke. Karena kan untuk branding, cuman kan banyak hal-hal lain yang biasa suka ya bagi-bagi macam-macam gitu Iya. kan. Ternyata yang bikin mahal makanya dan maharnya partai biasanya. Maharnya partai. Ya, jadi setahu gue tuh di partai lain tuh lu baru masuk daftar aja, lu mau dapetin nomor urut itu lu bayar gede banget, bro. Oh, jadi lu mau menjadi anggota partai aja mahal? Mahal kalau mau jadi caleg ya. Oke, Gitu. kalau PSI enggak? PSI gratis. PSI gratis Jadi, masuknya. yang penting lu disaring dan lu nggak bayar apapun ke PSI, sepeser pun. Walaupun lu mau jadi caleg? Walaupun mau jadi caleg. Jadi yang jadi caleg itu nggak ada yang bayar atau enggak? Nggak ada. Ini PSI ya? PSI ya. Oke. PSI. Gua juga masih nggak tahu partai lain gimana. Iya, partai lain sih yang gue dengar fact-factnya dari senior-senior gue ya semua pada bayar gitu. Jadi Oke. Ini mungkin gua cross check, gua undang yang lain. boleh. Ya. Oke, Bagus, tadi bagus. balik lagi pertanyaan yang pertama. Lu udah keluar duit. Duit. Lu mau dapat duit dong? Betul. Emang gajinya DPRD berapa sih? DPRD itu kalau Jakarta sekitar 100 sebulan ya. 100 sebulan? 100 juta. Itu ya udah termasuk apa namanya uang reses segala macam lah digabungin kurang lebih di rata-rata Oke. sebulan 100 jutaan lah. Kalau Tangerang? Kalau Tangerang gue belum cross check yang terbaru ya, cuman yang terakhir gue lihat tuh sekitar 40-an ya.
Itu DPRD Tangerang. DPRD Tangerang gitu. Oke, 40-an. Kalau misalnya 40 lu kali 12 nih, gue hitungan ekonomis aja ya. 40 kali 12. 40, 12, 480 lah setahun. 480 kali 5 tahun lu misalnya ngejabat gitu, jadi anggota legislatif. Berapa sih paling 2 M setengah gitu? Hampir. Lumayan ya. Pengeluaran lu segitu nggak? Kalau gue pribadi sih gue nggak. Gue kan juga miskin ya. Caleg miskin. Nah gue nggak ngomong tuh. Terus gimana? Lu gimana? Gue kan caleg miskin. Jadi terus kampanye lu gimana? Keluar uangnya juga nggak banyak. Jadi gue bener-bener baliho, spanduk beberapa gue udah emang pasang, udah ada 40 piece. Nanti ada lagi beberapa. Cuman gue udah pakai. Gue menggunakan strategi lah nanti. Jadi bahaya gue nggak asal nama nanti. Jadi gue ada beberapa campaign yang gue mau jalanin. Ini sesuai dengan ilmu yang gue punya ya gitu. Jadi gue konekin nanti O2O-nya, online to offline-nya segala macem. Jadi ada copywriting-nya nanti gue mainin gitu. Gue udah tahu. Nanti gue udah ada plan akhir tahun gue mau ngapain gitu. Jadi banner gue tuh gue mau seirit mungkin tapi jebret. Copywriting-nya langsung menurut gue bakal meledak gitu. Ini berarti pakai ilmu-ilmu lu yang pakai ilmu marketing gue gitu. Oke. Jadi gimana menyampaikan pesan dan ide kita gitu yang nyampe dengan sederhana gitu kan. Karena kan cara lain itu ya udah cuma foto doang kan gitu. Benar. Bahkan foto sama paling tulisan nomor berapa ya. Aduh gue nggak ada sama sekali. Lu nggak ada gitu? Nggak ada. Gitu. Itu nanti sih. Jadi orang mau nyoblos lu nyari nama lu nih? Iya, itu nanti ada step-step nanti begitu ada deadline deket-deket kampanye, banner gue ganti jadi nomor. Jadi ntar gue ada strateginya lah gitu. Strategi marketing gue. Jadi ada funnelingnya dari awareness. Sekarang awareness dulu, nanti masuk bulan akhir tahun itu jadi engagement. Gue mau bikin mereka engage sama gue. Nanti sosmed juga gue boost. Terus terakhir conversion itu di akhir-akhir deket-deket mau pemilu baru gue bener-bener nomor urut gue segala macam. Gitu. Dan gue sekarang udah jalan online campaign itu baru gue belum keluar banyak ya. Lumayan lah, follower gue udah nambah 500. Tapi lu udah riset kalau buat lu dapat kursi DPRD Tangerang lu mesti dapat seberapa suara? Kayak 5.000, 6.000-an deh. 6.000-an suara? Gue follower gue udah nambah 500. Udah 10% ya? Kota Tangerang, udah 10%. Jadi ya kalau gue sih pribadi nggak semahal itu. Makanya gue kaget juga sih biaya bobotik kayak kok murah gitu. Kata DPRD kan, kalau DPRD bisa sampai rata-rata katanya 300 juta gitu. Iya. Kalau DPRD doang 300-an. Kalau 300 juta tapi kalau misalnya udah dapat kursi DPRD balik modal dong. Balik modal sebenarnya. Ya. Gitu satu tahun balik modal lah. Tapi lu ada kepikiran kalau lu terima gaji doang kan? Iya, kalau lu terima gaji doang. Iya. Tapi 40 semua udah sama insentif. Iya, kurang lebih segitu udah mas semuanya insentif segala macam. Setahu gue segitu ya. Gitu. Tapi ada nggak pikiran lu memang lu mau jadi DPRD salah satunya karena memang lu pengen balik modal juga? Ya gue frankly speaking ya. Frankly speaking banget ya. Kayak to be honest, gue gak ada kepikiran itu. Tapi menurut gue gajinya is a good deal. Gajinya oke. Jadi gue masuk sana emang kayak buat setingkat gue yang masih kere ini, menurut gue gajinya cukup fair gitu. Walaupun katanya lo ketika udah di dalam sana, lo harus nabung untuk kalau lo mau maju lagi. Gitu. Dan di putaran di periode selanjutnya, jangan pikir lo akan lebih murah, justru akan berkali-kali lebih mahal. Gitu ya? Gitu. Karena ada konstituen lo yang dulu milih lo kecewa. Menyebarkan berita-berita gitu katanya. Ya. Ada juga pemain-pemain baru yang uangnya gede. Jadi katanya di periode berikutnya kalau lu maju lagi bisa 3-4 kali lipat lebih mahal. Jadi dari lu udah menjabat pun lu juga katanya harus nabung buat kampanye. Buat kampanye berikutnya. Tapi menurut gue ya, gue jujur aja gajinya lumayan gitu. Buat menurut gue gitu. Itu salah satu kayak kenapa lu pengen? Bukan pengen, salah satu kayak memantapkan gue worth it nih perjuangan gue gitu. Gitu ya. Jadi walaupun bukan alasan utama ya. Bukan alasan utama. Alasan utama lu adalah alasan utama gue adalah itu transportasi kreatif sama ya semua lah itulah. Kayak gitu. Suara rakyat sinilah gitu. Jadi memang lu bener-bener pengen ngebantu rakyat nih. Ide lu awalnya gitu dong. Salah satu itu. Pasti gitu dong. Tapi yang bikin gue greget sebenarnya bukan rakyatnya sih, bukan rakyatnya. Yang paling bikin greget itu ya eksekutif. Gitu. Jadi kan kita kenapa lu sebel sama wali kota Tangerang sekarang gitu? Enggak sih, cuman gue tinggal di Tangerang udah lama, gue ngerasa kemajuannya kayak mandek ada sih maju sih. Cuman lu lihat lah. Oke. Ya, udah berapa puluh tahun gitu loh di Tangerang kita ya. Gini-gini aja gitu.
justru kemajuan terbesar dari developer private sector ya. Oh iya, Gua, iya. ya Itu kan? yang Tapi- bikin Tangerang maju banget sih. Benar, Tapi lu kan? kan di Tangerang, bukan di Tangerang Selatan nih. Iya shit man. Tangerang lebih nggak maju lagi gitu kan. Tangerang Selatan lu nggak boleh ngomong, developer banyak. Developer banyak, Iya. betul. Makanya gue agak sedikit gregetan. Gue sih belum telusurin sejauh itu ya, maksudnya Oke. APBD-nya gimana. Cuman salah satu yang alasan utama gue adalah gue mau ngawasin eksekutif dah lah gitu. Lu Oh, gitu. maju lah gitu, lu yang bener lah kerja gitu. Kan enak kan kalau ngawasin orang doang kan Oke. kayak yang bener lo kerja gitu. Iya, iya. Kalau jadi eksekutif gue males. Jadi wali kota gitu, males lu mau karena jadi DPRD gara-gara lu pengen ngomelin orang aja. ngomelin orang aja gitu. Oh, Jadi gitu. kayak gue awasin aja lu, awas aja lu pakai duit sembarangan bla 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 bla. Oke. Ya yang kedua ya suara rakyat pasti gue naikin gitu. Gitu ya, suara rakyat lu naikin. Yang paling greget ya itu pemerintahnya itu Oke. yang greget. Ini yang jadi salah satu pertanyaan gue juga nih, Bro. Banyak orang yang mikir kita kalau udah jadi pemangku punya jabatan gitu ya, itu rentan sama dosa-dosa yang korupsi lah, Pasti ya. yang kayak lu dapat bisikan-bisikan lah, bro, lolosin lah project-project ini. Kalau misalnya lu sampai dapat tawaran kayak gitu, lu berani bilang enggak? Iya, iya dong harus ya. Karena Harus. gue belum maju nih ya. Jadi gue bilang enggak Oke. aja. Lah iya dong. Tapi- Masa lu maju nanti lu bilang iya? Enggak, cuman ya gue nggak tahu ya nanti di sana gimana ya. Cuman gue sih akan berusaha banget nggak akan terima itu gitu kan. Oke. Karena emang tuh udah, maksud gue ya gaji lu udah lumayan oke gitu. Ya, Oke lah. bro, gini. Gini, gaji Lu cuma pikir 40 nih. juta, tapi tiba-tiba disogok 500 juta kan. Gitu. Lu pikir nih, 500 juta lu setahun tuh, bro. Iya, 480 setahun nih. Iya. 5 tahun lu ngejabat 2,5 M, anggap aja. Nggak taunya ada orang datang ke lu ngasih 2,5 M. Nah itu kan, makanya emang berat banget. Tergoda nggak lu? Itu mah, itu jadi gue nggak mau terlalu, bukannya gue bilang gue bakal korupsi ya, tapi gue nggak akan korupsi gitu. Cuman Oke. gue tahu beratnya, godaannya sangat besar nanti di DPRD, makanya kayak memang lu kalau masuk politik lu harus mantepin hati dulu lah. Gue pun sekarang masih kayak, gue masih menimbang loh, gue masih realistis menimbang kayak bisa nggak ya gue nahan godaan gitu. Gue masih memeriksa hati gue lah. Anjay. Oh, gitu. Jadi gue sekarang masih, gue sih emang nggak mau, siapa sih yang mau korupsi? Semua Iyalah. orang pasti sebelum maju kan bilang nggak mau korupsi. Tapi at the end banyak yang jatuh kan. Iya, iya, Makanya gue sekarang masih mengkoreksi hati gue juga kayak, gue ngebayangin kayak yang lu bilang tadi. Iya, makanya. Tiba-tiba nyogok, masukin dong proyek nilainya 50M nih, lu dapat 2M deh gitu. Itu kan Gampang banget lah kayak gitu, bro. Aduh. ya itu yang harus dikuatkan. Iyalah, benar. Jadi gue nggak mau bilang 100% gue bersih gitu. Tapi gue berusaha dan gue sekarang memang lagi memantapkan hati gitu. Dan saran gue buat caleg-caleg ya, Oh, ini ada saran buat lah. caleg nih. Realistis, maksudnya kayak lu siapin hati lu juga gitu. Lu harus mempersiapkan hati, itu paling penting gitu. Oke. Dibandingin yang lain-lain gitu lah. Menurut gue. Jadi lu lagi memantapkan hati juga nih. Gue udah mantap maju, tapi gue lagi kayak gimana ya? Ayo dong, yakin ya jangan korupsi gitu. Oh, gitu. Bisa nggak lo? Terus gue ngebayangin malam tuh gue ngebayangin gue gaji sekian, kalau ada yang ngasih 2M, terus gue bayangin, gue bener-bener ngebayangin Oh, dulu lu kayak itu ada kebayang? ada. Kalau gue ngebayangin 2M nanti, seandainya gue di posisi gue nanti, gue pasti akan berpikir kayak gini. 2M, wah gue dengan sekali disuap Itu ini. satu jabatan lu 5 tahun, bro. Satu itu, kedua, gue mikir juga, gue bisa beli apa aja ya langsung. Oh. Gue bahkan ngebayangin, gue bahkan mengilustrasikan Oke. itu di otak gue kayak, Ya, ya. tek, gue langsung beli rumah, langsung beli ini gitu. Kuat gak gue gitu? Dan gue ngerasa harusnya gue bisa sih gitu. Jangan harusnya, lu harus bisa. Gue harus bisa. Kalau lu udah jadi anggota legislatif, bro, lu Gue harus bisa. Karena Iya. PSI anti corruption. Oke, anti corruption. Lu jangan bikin malu PSI kalau Enggak, gitu, enggak, kalau enggak. misalnya udah masuk. Gue harusnya bisa gitu. Tapi ya itu, Jangan harusnya, lu harus bisa. gue bro. bisa. Iyalah. Gua kadang-kadang mikir gini. Gua nih kan jadi orang. Kadang-kadang gue pernah kepikiran gue tuh mau masuk partai. Gue mau jadi caleg. Ya. Tapi kalau misalnya gue udah jadi anggota legislatif, gue pengen bisa berani buat nyuarain kebenaran. Jadi mau seberapa banyak atau seberapa sedikit pun, seberapa besar atau seberapa kecil. Kalau misalnya gue ya, gue mikir kayak pas gue udah masuk di situ, gue udah nggak dapat apa-apa lagi. Selain ya insentif yang lu dapet. Iya. Karena setengah yang lu lakuin itu buat
buat rakyat bro gitu. Bener. Bukan setengah, maksudnya full yang lu lakuin ini buat rakyat. Jadi gue udah nggak bisa. Bahkan lu digaji rakyat gitu. Lu digaji rakyat. Jadi menurut gue udah sempat mikir juga. Ini pertanyaan buat gue sendiri juga. Kalau misalnya gue jadi caleg atau gue jadi masuk anggota legislatif, ada yang nawarin gue udah pasti bakal gue tolak. Nah, gue juga berharap gitu juga bro. Pasti bakal tolak. Jadi jangan kayaknya sih gue tolak gitu, jangan gitu bro. Pasti gue tolak. Pasti lu tolak. Oke. Pasti. Oke. Cuman proses salam itu dulu nih sama gue. Salam dulu. Ya ini ada di video gue. Lu episode pertama nih. Oke. Ya itu proses berpikir gue masih ada sih kemarin yang. Oke, itu berarti harus dilangin dulu ya. Kadang kan orang kayak oke, pilih saya pasti bersih. Gue nggak asal ngomong, gue bener-bener udah merenungkan itu. Oke. Dan gue kayak bisa gue gitu. Oke. Good lah kalau gitu, kalau misalnya lu bilang lu bakal bisa ya. Lo harus bisa sih sebenarnya. Bisa pasti. Lu kalau misalnya salam jadi lagi anak lah. muda, salam lagi. lu kan anak muda representasi kalangan-kalangan seumuran gua dan teman-teman gua yang lain harus bisa. Anak muda, kita berharap anak muda masuk ke situ buat jadi perubah, ya kan? Oke lah, kita cukup lah ngomongin itu lah. Sekarang gini, pertanyaan gua, kenapa PSI? Kan tadi lu udah bilang dari 2019, kenapa PSI? Ya, banyak lah. Itulah satu-satunya, bukan satu-satunya ya, salah satu partai yang konsisten ya dulu. 2 ya DNA dia kan. Gimana tuh? 1 dari dulu dia terbentuk sampai sekarang. 1 anti korupsi, 1 anti intoleransi. 2 itu yang selalu disuarakan. Jadi sampai sekarang kalau lu cek background check ya, sekarang udah banyak partai baru ya. Tapi terakhir gue cek caleg dan semua kader-kadernya semua partai di Indonesia. Yang belum pernah ada kasus korupsi itu PSI sampai detik ini. Mungkin karena anggotanya masih sedikit. Makanya dia kan baru di DPRD kan, belum ada yang di DPR RI. Sebenarnya banyak sih yang udah kepilih di DPR RI 5 tahun lalu, kayak sis Grace tuh kepilih, Shana, cuma kan nggak masuk parliamentary threshold. 4% ya. Oke. Jadi itu terus kedua, gue ngerasa kalau di startup ya, bahasanya tuh jadi lu anggap disruptif. PSI kayak startup nih? Enggak, gue kalau membandingkan politik sama dunia startup, PSI itu datang sebagai partai yang disruptif gitu ya? Menurut gue. Jadi kayak sekarang semua orang kayak apaan sih politik kok kayak santuy. Ya sekarang ada fenomena joget-joget lah apa. Bahkan kemarin PSI ulang tahun ke-9 ya, konser, joget. What the hell lah gitu kan. Semua orang pada kayak lu politik gak serius gitu. Itu menurut gue sesuatu yang kalau lu ikutin nih misalnya acara PSI, walaupun konser, joget, asik-asik semua, tapi isinya tuh ada gitu. Apa yang diomongin tuh menurut gue bagus-bagus, tapi dibungkus dengan cara yang fun. Jadi menurut gue belum pernah ada partai politik yang kayak gitu. Dan gue suka sesuatu yang disruptif gitu. Emang dari dulu mereka fun? Atau baru sekarang gara-gara ada joget dan gemoy? Santun dan santuy itu emang baru sekarang atau dari dulu? Itu baru sekarang. Iya kan? Betul. Jadi kalau misalnya lu masuk PSI 2019, alasan lu masuk PSI gara-gara mereka santun dan santuy, berarti baru sekarang dong. Dulu model disruptifnya beda. Oh gitu. Jadi tetap di DNA menurut gua menerobos sesuatu yang belum pernah ada gitu. Gitu ya. Jadi kalau sekarang tuh disruptifnya ya santun-santuy, joget-joget, semua acara itu ya pokoknya asik lah gitu. Dulu beda. Dia muncul pertama kali jebret ketua umumnya triple minoritas. Udah Cina, cewek, non-muslim. Nggak pernah ada dalam sejarah Indonesia ada ketua partai kayak gitu. Minoritasnya triple. Itu udah disruptif banget gitu menurut gua. Terus nekat itu menurut gua. Membawa anti intoleransi dengan ketua umum kayak gitu. Disruptif menurut gua. Terus masuk ke dalam DPRD. Ribut sama ya nemuin beberapa lah si kader PSI kan budget rem Aibon lah yang 8 miliar. Itu yang si ini ya. Siapa namanya? William ya. 8 miliar terus nemuin alat peraga anak sekolah yang miliar. Pokoknya banyak lah. Dan mereka satu-satunya yang dulu bukan satu-satunya, kayak salah satu yang pertama benar-benar kalau ada sesuatu di DPR langsung disuarakan di sosmed. Lu bakal gitu nggak kalau jadi anggota DPRD itu? PSI itu bahkan ada sistem bro sekarang. Gimana? Gue belum tahu nih. Gimana tuh?
Jadi nanti dia akan ada apps gitu. Heeh. Ada apps, terus setiap anggota yang kepilih nanti, Ya. lu harus isi kayak absen lu hari itu ngapain gitu. Oh. Jadi nanti konstituen lu bisa akses super apps itu. Terus kan misalnya pemilih gue milih gue gitu. Kayak tahu, jurnal gitu ya? Iya, hari ini dia ngapain. Oke. Rapat ini ada apa. Iya, misalnya. iya. Jadi itu juga disruptif kayak wow gitu Oke. kayak lu itu bisa disruptif, dilihat. iya benar. Bener kan? Secara kerjaan benar. Pertanyaan gua kan tadi ini. Kenapa Kalau Besi? lu Iya. nemu yang kayak si William temuin lem Aibon 8 miliar, lu bakal ngeblow up Pasti itu juga? dong. Pasti lu blow up. Pasti. Cuman seingat gue ya, kemarin sempet dia ada di salah satu podcast dia bilang gini. Oh, memang itu kemarin memang nekat sih. Iya. Ya kan? Tapi Dia- mungkin dia sekarang dia bakal putar lagi caranya. Dia masuk, dia diadilin waktu sama DPRD, dia di Dewan inilah Kehormatan ya, Dewan Kehormatan DPR. Dia diadilin dan bersalah waktu itu. Bersalah. Karena ngebocorin itu. Karena katanya ngebocorin data itulah ke umum gitu. Oke. Jadi ya kalau gue sih pasti bersuara ya, cuman gue masih belum tahu sih. Pasti gue mungkin bersuara pakai cara gue lah, mungkin nggak senekat William. Mungkin tapi, sambil lu lihat medannya juga ya. pasti gue bersuara tapi. Oke. Mungkin minimal kayak ngomong dulu ke partai gimana nih bro, ada kayak gini nih. Iya. Sikat gak gitu. Iya. Lu upload sosmed kan nih? Kan sekarang kita butuh anak muda di situ karena semuanya bisa masuk sosmed. Bener. Kita butuh transparansi, Bener, ya kan? bener. Gue pengen kenapa anak-anak muda juga ada di kursi pemegang jabatan gitu, entah di legislatif atau di eksekutif. Ya karena gue pengen lihat transparansi anak-anak muda tuh yang sekarang kita udah banyak banget bro pakai sosmed, ya kan? Semuanya sosmed gitu. Betul. Kadang ada juga yang mereka kecewa kayak gue pikir kalau misalnya anak muda masuk dia bakal banyak ngejurnalin kesehariannya gimana. Iya. Gue jadi tahu dalam anggota DPRD gimana Iya, gitu. iya. Ya kan? Tapi maksudnya ternyata enggak juga. Abis jadi anggota DPRD udah kepilih diem-diem aja baik. Iya. Ya kan? Apa lu bakal ngoyo kerja apa kayak udah kepilih udah santai 5 tahun 5 tahun gitu. Itulah itu yang memang harus dikritisi ya. Jadi Oke. gue dengar ada podcast juga dari mantan-mantan anggota DPR. Katanya memang mereka tahu banyak anggota DPR yang juga kerjanya cuma ngaso-ngaso gitu. Ya, iya dong, itu yang jadi Itu masalah. memang Lu udah jadi digaji masalah. rakyat mahal nih, ya DPRD Parah. Tangerang Parah. 40 juta sebulan. Ya, gue juga pengen nih kalau bisa nih. Tapi tidur kerjanya. Bro. Makanya itu emang makanya kan survei lembaga negara DPR selalu paling bawah kan. Paling nggak dipercaya rakyat. Iya. Nah, itulah yang Kesel soalnya orang-orang. Iya. Kesel. Jadi salah satu ide siapa? Fahri Hamzah ya. Fahri Hamzah tuh menurut gue bagus juga sih. Dia bilang kita ganti sistem kalau nggak salah ganti sistem kefraksian. Jadi kan di DPR tuh kayak ada fraksi-fraksi, itu fraksi PSI, fraksi Golkar, fraksi PDI. Iya. Jadi lu bisa ngaso, lu cuman tinggal bersembunyi di balik fraksi lu. Jadi kayak lu nggak usah kerja, tapi kayak yang penting fraksi lu punya suara bulat, ini yaudah lu ikut gitu. Gitu ya. Jadi kata dia sih dia kritisi sistem kita. Lu jangan sembunyi, sekarang sistemnya Di dirubah. bawah fraksi gitu. Jadi per individu gitu. Gue juga sebenarnya setuju lah. Per individu kan. Buat gue harusnya per individu. Per individu kan. Karena kalau misalnya begitu berarti bukan ngomongin tentang perwakilan rakyat dong, perwakilan partai dong kalau begitu. Iya. Lah iya dong. Kayak Iya. misalnya ini kita mau keputusannya Itulah bikin trotoar sistemnya. apa enggak? Tanya partai. Iya itulah itu. Ya kan? Itu, Kita mau bikin transportasi umum, kita kasih jalan apa enggak? Tanya partai. itu masih mending kalau yang teknokrasi gitu. Itu kalau sesuatu yang kayak gimana nih undang-undang pemilu 5 tahun lagi. Nah. kita ganti. Nah, itu kan berarti elit-elitnya kan yang ini. Iyalah, yang ngatur, pastilah. Kan? Nah, itu yang ya itulah. Ini kan tapi kita ngomongin Kita lingkup ngomongin DPRD. DPR. Tangerang. DPRD ya. Lu kan ngomong tadi Tangerang. Soalnya gue ngomongin trotoar sama jalan. Bukan ngomongin UU sampai ganti undang-undang buat syarat capres-cawapres. Gue ngomong situ ya kan. Iya, Oke. Tadi udah gue udah nanya nih kenapa lu ambil PSI, kata lu disruptif lah ya. Itu gue suka Oke. sesuatu yang selalu mengerjakan sesuatu yang baru lah. Ya, gitu, itu kenapa lu PSI ya. Iya. Sekarang kita ngomong tentang pilihan-pilihannya PSI nih. Keputusan PSI. Santai Aduh. dulu sini bro, kita santai dikit lah. Makin lama makin berat ya omongannya. Karena kan karena kebetulan jarang-jarang nih, ya kan guys, kita kedatangan orang nih langsung. Gue bisa aja ngobrol langsung. PSI akhirnya condong ke Prabowo Gibran nih.
Bukan condong sih. Bukan condong. Udah Ya resmi udah. kan. Udah resmi. Oke, udah resmi. Mendukung. Tanggapan lu gimana? Gini ya. Oh, jarang ditanya begini ya? Jadi gue mikir mulai dari mana gitu jelasinnya. Gue sih oke. Gue oke banget. Jadi kenapa PSI itu dari dulu kan, PSI itu bahkan terinspirasi dari seorang sosok namanya Jokowi, ya kan. Yeah. Terus bahkan sebelum Gibran, sebelum si Prabowo kita dukung, kita baleho di mana-mana, di sosmed mana-mana. Tagline kita adalah apa? Tegak lurus bersama Pak Jokowi. Oke. Jokowi, ya kan? Kalau Jokowi ke Ganjar, PSI ke Ganjar gitu ya. Bisa jadi. Kalau Jokowi ke Prabowo, harusnya sih gitu ya. Ya oke. Jadi ya itu salah satunya. Jadi kelihatannya Jokowi dukung Ganjar ya. Gue kan bukan yang dukung Prabowo. Elit partai, dukung Prabowo. Ya. Gue kan bukan yang elit partai yang tahu segalanya kan. Yeah. Gue kan dia tahu segelinting lah gitu. Oh gitu, oke. Gitu. Nah, memang terlihatnya sih seperti itu ya. Dari Projo dukung Prabowo dan lain-lain lah. Oke. Dan kita lupakan pertarungan 2 tahun belakang ya, Prabowo Jokowi kan. Karena apa? Karena orang Jokowi aja udah jadiin Prabowo menteri kok. Masuk kabinet bukan jadi lawan lagi kan? Iya betul. Ya kan? Selama 5 tahun. Dan terbukti berhasil gitu kan, ngelewatin Covid dan guncang-gancing lainnya gitu kan. Indonesia survive gitu. Karena tandem 2 itu. Bayangin kalau Jokowi nggak ngajak Prabowo, terus Prabowo masih di luar gitu misalnya, atau Prabowo nggak berbesar hati join, mungkin masyarakat kita masih polarisasi, mungkin ya. Kalau belum join, mungkin masih ada kubu yang A, kubu B gitu, karena nggak saling gabung dalam satu pemerintahan. Yeah. Bayangin kalau kita benar-benar separate, masyarakat kita kebelah jadi 2, karena mereka berdua nggak baikan, terus Covid, bisa-bisa pemerintah kayak PSBB, gitu ya? PSBB, nggak mau gitu. Oh. Misalnya kan, gue ngebayangin aja dong. Karena kalau misalnya belum baikan gitu kan. Ya masih polarisasi nih. Masih polarisasi kan. Semuanya ada yang dukung pemerintah, ada yang di luar karena gitu. Prabowo kan di luar nggak baikan. Misalnya let's say lah. Ya. Kita Covid PSBB nggak mau. Kita tularin apa itu Covid gitu. Kita butuh makan. Oh gitu lu mikirnya. Oke. Gitu dong. Itu pikiran gue. Akhirnya terbukti berhasil, mereka berdua ide untuk gabungin itu, dan Prabowo juga oke, itu terbukti berhasil menurut gua untuk Indonesia sekarang. Oke. Melewati segala macam. Tapi lu ikutin politik-politik akhir-akhir ini gak? Ikutin. Berita-berita ikut dong pasti. Karena lu kan kader partai, bro. Yang mana nih? Berita yang mana nih? Banyak sih. Ngomongin tentang, kalau misalnya lu inget sebenarnya ini yang dari tanggapan gue sebagai masyarakat ya. Karena gua ngelihat Jokowi itu tadinya pro Ganjar. Pro Ganjar, ya. Tapi abis itu dia shifting ke Prabowo. Mungkin gara-gara Gibran ada di sana. Yes. Masa iya anaknya jadi cawapres abis itu dia dukung Ganjar gitu kan aneh pasti kan. Nah, menurut pandangan lu sendiri gitu. Gua nggak tahu sih dari partai gimana. Ini pandangan pribadi gua. Iya, pandangan. Kalau yang ini satu ini pandang pribadi. Oke. Menurut gua kayaknya Jokowi itu main awalnya nih, sekali lagi gue cabut juga di PSI. Ini pandangan gue doang. Jokowi kayak main aman, main 2 kaki lah waktu itu menurut gue, Ganjar dan Prabowo. Karena waktu itu menurut gue ya, karena 2 ini yang mungkin melanjutkan pembangunan dia gitu. Karena satu udah jelas dibilang berubah gitu kan. Jadi main aman antara 2 ini. Dia ke Ganjar dia support, ke Prabowo support gitu kan. Menurut gua. Jadi masih rancu nih bakal kemana gitu? Terserah, mau yang dua-duanya menang terserah gitu menurut gua. Gitu. Pada waktu itu. Memang kayak gitu, dan apa namanya? Ya itu bener, pas si siapa? Gibran dipilih. Ya mungkin ya ada benernya juga sih si Jokowi itu. Bukan ada bener ya. Ada mungkin masuk akal juga masyarakat menilai seperti itu kan, karena ya anaknya gitu. Pasti bercondong ke sana, walaupun secara statement resmi gitu Jokowi nggak pernah berstatement tentang dukung siapa ini. Satu. Kedua, dia bahkan sudah secara resmi berstatement saya akan netral gitu. Jokowi bilang gitu sih memang ya kan, akhir-akhir ini kan pemilu ini akan netral. Ketiga, dia ngajak makan 3 cawapres, capres-cawapres. Menunjukkan kenetralan gitu. Ini menurut lu nih ya. Jadi menurut gua masyarakat boleh menilai ya, maksudnya
Jokowi itu nggak mungkin lah dia pintar juga sih politiknya. Pintar. Jadi dia nggak mungkin, Manuver-manuvernya nggak mungkin, gokil ya? dia nggak mungkin secara resmi gitu Ngomong. nggak mungkin. Cuman ya Kenapa nggak mungkin menurut lu? kayak karena dia presiden, dia pasti Karena harus gini, gue ngasih tau lu, ingat nggak? Jokowi pernah ngomong di tengah stadion. Dia di ngomong cawe-cawe. cewek-cewek nih, jelas. Dia ngomong pemimpin tuh harus yang mikirin rakyat. Rakyat. Yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih. Ya gue ingat. Jelas, itu jelas bro. Keras itu. Ya mungkin dia nggak ngomong nama. Cuman jelas lah. Tapi 2 bulan kemudian dia ngomong, bukan ngomong ya. Iya dia berstatement, saya ke netral. Terlebih setelah Gibran jadi cawapres. Jadi menurut gua, ini menurut pandangan gue juga ya, Jokowi waktu itu condongnya ke Ganjar. Ya jelas dia bilang kita pilihlah pemimpin yang mikir rakyat sampai rambutnya putih. Itu jelas banget lah. Tapi kalau misalnya ngomongin tapi sebelum itu, setelah itu dia juga datang ke Prabowo, acaranya Demokrat pas udah pindah dari Anies. Oke. Pindah. Baru pindah. Ah. Terus dia datang acara ulang tahun Demokrat kalau nggak salah bener ya Demokrat. Terus ada Pak Prabowo, terus dia ngomong-ngomong apa gitu. Terus dia ngomong gini, sepertinya kali ini Jatahnya Pak Prabowo iya, gitu ya kan. Aduh, ya memang ya itu gue bilang kayaknya dia main dua itu, kayak terserah dia mau awalnya, terserah mau Ganjar yang menang atau yang ini menang, karena dua-duanya bakal lanjutin gua. Oke. Tapi mungkin sekarang ya kita nggak pernah tahu lah hati orang kayak gimana. Iya. Karena sekarang gini, kalau misalnya kita lihat Sekarang dia berubah jadi bilang netral terus. bilang netral terus lah, jelas. Karena gua rasa kita mesti inget Jokowi kan masih kader partai PDIP sampai sekarang kan. Jadi gua juga ngelihat kalau misalnya sampai Jokowi ngedukung Prabowo, mungkin dia bakal ada kena sanksi atau gimana kan gua nggak tahu ya. Kayak contohnya wali kota Medan, Bobby. Dia langsung gampang aja tuh dikeluarin ya kan. Cuma kalau Jokowi ya mungkin ini jadi sesuatu yang berat ya. Gue juga banyak bawain di konten-konten gue ngomongin tentang gimana sih nih Jokowi dan pandangan dia sama 3 capres ini gitu kan. Sama pandangan PDIP sama Jokowi ini. PDIP sih sekarang kelihatannya parah banget sih. Kenapa lu bilang gitu? Nyerang Jokowi banget menurut gue. Nyerang Jokowi banget. Iya, jadi PDIP-nya atau Ganjar ya? PDIP sih, karena kader-kader PDIP ya. Yang karena mereka bilang Orba itu. Iya, salah satunya itu. Oh gitu. Ya itu gimana ya? Maksudnya ini gue komen dikit ya soal itu ya. Ini kader PSI ngomongin PDIP nih. Coba gue pengen dengar. Bukan PDIP ya, maksudnya adalah secara ini gue ngomongin MK ya gitu. Karena kan PDI itu ngomong terlihat mulai nyerang Jokowi semenjak kejadian MK itu kan. Setelah MK putusin. Yes. Oke. Menurut gue itu nggak make sense ya kalau dari logika sederhana gue aja. Karena pertama itu salah satu yang ngajuin itu kan PSI ya. Salah satu yang menggugat itu PSI itu buat ngubah syarat capres. Ada beberapa yang menggugat. Salah satunya PSI. Gugatan PSI ditolak. Lu bayangin gugatan PSI ditolak. Yang diterima yang punya mahasiswa kan? Mahasiswa. Ya. Dan itu prosesnya itu udah berjalan dari awal tahun semuanya. Bahkan kalau nggak salah ada beberapa tuntutan yang jalan dari tahun lalu. Jadi itu udah lama banget kayak. Satu, itu udah lama banget berjalan dan lu ya diem aja tuh gitu. Pertama. Kedua, hakim MK tuh ada 9. Iya. Tapi kan ketuanya betul. Ganjil kan? Iya. Dan itu diambil keputusannya karena voting. 5-4 kan? 5 setuju, tapi syaratnya ya beda-beda gitu. Tapi 5 setuju, 4 gak setuju gitu. 5-4 ya, bener. Jadi bukan cuma ketuanya doang yang setuju gitu. Lu sebagai ketua pun kalau majority hakim yang gak setuju, lu gak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu 5-4, itu kedua. Ketiga, yang dibilang Ome Gibran itu dia tuh udah jadi MK kalau nggak salah dari tahun 2018. Sebelumnya dia hakim yang sangat terhormat dari Mahkamah Agung dan sebagainya. Dipilih lah dia jadi ketua MK di 2018. Dia baru menikah sama adek Jokowi itu 2022. Iya, baru tahun lalu sih memang.
Sedangkan dia udah jadi hakim MK 2018. Oke. Jadi bukan dia menikah dulu baru diangkat demi meloloskan Gibran. Dia udah menjadi hakim MK. Terus kebetulan jatuh cinta Sama adanya Jokowi. sama Jokowi, nikah. Terus kenapa itu jadi hal yang WTF semua orang ngomongin menurut gue gitu. Kayak ini tuh dari sebelumnya dia jadi hakim MK. Ya itu menurut lu gara-gara mungkin lu kader PSI, Bro. Enggak dong. Lo iya dah. Logika Kan sederhana PSI aja. mendukung Prabowo Gibran. Gibran ada di sana. Masa iya lu ngomongin? Oke, kita ngomongin paling parah ya. Hah. Seandainya pun separah-parahnya nih, kita berandai-andai aja. Separah-parahnya pun misalnya, yang ngegugat itu datang ke MK langsung Gibran. Gue mau maju misalnya, Mhm. ganti undang-undangnya. Oke. Misalnya, kita andai aja nih. Habis itu ketua MK lolosin gitu. Misalnya dia kayak gitu pun, ya itu hak dia. Orang negara demokrasi maksud gue, Iya. ya kan? Betul. Dia mau betul. nuntut, kan MK emang dibuat untuk bisa nuntut konstitusi kan? Masalahnya kan bukan masalah itu demokrasi atau bukan atau haknya atau bukan. Masalahnya itu kan gara-gara dia anaknya presiden. Jadi, Terus ketua MK-nya itu kebetulan pamannya Gibran. iya. Bro, Ya itu tetap Kenapa makanya- tetap argumen gue 54 itu kalau mau argumennya kayak gitu ya. oke. 54 gitu. Dan kalau bilang tapi keputusannya udah melanggar Kode etik. kode etik kan. Iya. Semuanya kena loh, gak cuma pamannya doang. Tapi yang paling berat kan pamannya, Pak. Karena ketua. Ya karena juga dia pamannya. Ini tetap dong ada hubungannya karena misalnya gini nih, anggap aja bukan Gibran yang naik. Karena gini, buat apa sih ngelolosin syarat capres cawapres? Ini gua nggak debatin lu aja ya, Iya. gitu ya. Buat apa sih syarat capres cawapres diganti kalau bukan buat Gibran? Emang buat Gibran menurut gue. Memang buat Gibran. Emang kan? buat Gibran. Jadi jangan bilang itu buat aspirasi anak muda. No. Untuk sekarang Bullshit untuk lah itu Gibran menurut menurut gue. Memang untuk sekarang untuk Gibran. Iya, sama kayak waktu itu. Tapi dulu. yang menuntut anak muda semua. Iya, apakah gara-gara anak muda semua pengen Gibran maju menurut lu? Nggak semua. Nggak semua. Tapi itu menjadi aspirasi anak muda. PSI nuntut. Oke. Anak yang di Solo itu anak Iya. mahasiswa nuntut. Jadi memang aspirasinya kalau dibilang itu aspirasi anak muda, ya yang menggugat anak muda, tapi tidak mewakili seluruh Oke. anak muda di Indonesia betul gitu. Ya. Nah tapi menurut gue memang untuk Gibran dan ya emang kenapa kalau Gibran mau maju gitu? Iya. Nggak apa-apa Oke. kan? Sekarang gini. Kita lewatin Masalah lah. cuma kebetulan si pamannya itu. Iya, itu pamannya. Itu yang emang agak. Ya tapi itu kan dia udah jadi ketua MK dari 2018 coy. Iya, cuman baru balik nikah lagi ya. setahun yang lalu. Gue mungkin Ya, gini itulah. sih ya, kalau menurut gue ya. Jadi banyak lah pikiran-pikiran di masyarakat. Gue sih menurut gue gini. Kenapa ketua MK, kenapa MK itu harus ngetok palu sebelum KPU tutup pendaftaran gitu loh. Kalau misalnya dia ketok setelah pendaftaran kan berarti Gibran udah nggak bisa maju. Menurut gue lebih fair mungkin bisa dibilang biar nggak ada pelanggaran kode etik kayak begini ya. Diketok tapi berlaku buat 5 tahun ke depan. Maksudnya buat next pemilu gitu loh. Karena kalau misalnya sekarang jelas banget bro. Ya memang lu bisa ngomong segala macamnya, ngomongin kayak 2018 dia udah jadi ketua MK, Anwar Usman udah jadi ketua MK, kebetulan dia jadi pamannya Gibran tuh baru tahun 2022. Jadi lamaan dia jadi ketua MK daripada dia. Iya memang betul. Tapi kenapa dia harus mikir dia harus ngetok palunya sekarang? Nah kalau itu gue nggak tahu deh. Maksudnya gue nggak ada. Iya gara-gara buat lolosin Gibran dong. Gue nggak. Secara logis Gue gitu nggak dong. tahu kenapa harus sebelum KPU karena itu gue cuma bisa bilang bahwa tuntutannya tuh udah berproses dari awal tahun. Oke. Jadi kalau baru-baru Oktober ini diketok itu udah melalui proses yang panjang. Ya sepanjang-panjang Gitu. proses tapi di tanggal sebelum KPU tutup pendaftaran Nah gitu itu gue ya. nggak tahu deh kalau itu. Padahal kalau menurut gue nih Bisa banyak lah asumsi. bisa banyak asumsinya, makanya Iya, kenapa gue kalau misalnya jadi ketua MK, menurut gue bijaknya adalah lu ketoknya setelah pendaftaran tutup. Jadi nggak ada istilah nepotisme. Apalagi sekarang beneran si Gibran jadi cawapresnya Prabowo gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang Prabowo nih, memang pilihan lu Prabowo dari awal? Atau lu ujung jurang banget pertanyaannya. atau lu harus ngikut partai atau gimana? Atau lu bisa beda suara sama partai atau gimana sih kalau misalnya jadi kader partai itu? Iya pasti kita harus demokratis banget ya PSI ini. Jadi memang Nggak apa-apa gitu emang. enggak. Maksudnya kalau secara resmi lu membuat statement di publik gitu kayak sekarang gua. Iya.
emang harus tegak lurus partai gitu. Tegak lurus Ya, partai. tegak lurus partai. Cuman apa namanya? Memang lah, gue nggak menutupi bahwa ada beberapa kader yang gue tahu tuh akhirnya mengundurkan diri gara-gara beda Mendukung pilihan. Prabowo gitu. Nggak dukung Prabowo gitu. Oke. Itu pasti ada juga di semua partai maksud gue, nggak cuma PSI kan. Iya, Maksudnya, pasti sih, Pasti. pasti. Misalnya, let's say lah si Nasdem gitu, tiba dukung Anies Dukung pasti ada Anies, juga, iya. pasti lah gitu. Demokrat tiba-tiba pindah dukung Prabowo, Iya, pasti ada yang, lah iya. yang nggak seneng juga kan. Begitu pertama Gibran jadi cawapres, itu yang pertama ya. Gue juga masih ragu, gue nggak langsung oke loh gitu secara gue pribadi. Gue background check dulu, jadi gue tuh cek backgroundnya Gibran. Pengalamannya lama, dia jadi anaknya wali kota, Bener. jadi anaknya presiden. Tapi pengalaman yang real kan 2 tahun di wali kota ya. ya. Gue tahu, yang gue baca itu sebelum Gibran jadi wali kota, pertumbuhan ekonomi Solo tuh minus. Oke. Udah bertahun-tahun. Wali kota sebelumnya minus. Karena kok Solo itu nggak punya aset apa-apa, dia nggak punya tambang, nggak punya laut ya, kalau nggak punya laut gitu. Jadi ya miskin lah Solo itu. Nah, SDA-nya kurang gitu. SDA-nya dan ya gitu-gitu ya kurang. Gue baca sih gitu, minus terus. Begitu Gibran jadi wali kota, 2 tahun pertama plus, tahun kedua plus. Dan tahun kedua itu plusnya 6% lebih pertumbuhan ekonominya. Dan itu salah satu kota pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia. Itu di tahun kedua dia. Oke. Dia tuh menggerakkan ekonomi kreatif. Jadi dia selalu ngadain event-event di Solo terus-terusan. Sampai Solo ada indeks kota wisata lah. Nomor 1 Bali pasti di Indonesia. Tapi Solo gue lupa angkanya. Pokoknya dia dari bawah banget semenjak Gibran. Masuk gitu dia. Turismenya naik. Terus dia jadi pokoknya lonjakannya tinggi lah. Gue agak lupa angkanya. Lonjakannya tinggi. Itu masuk sebagai pendapatan kota mereka gitu jadinya. Iya, pendapatan kota mereka itu salah satunya. Dan kedua, peringkat orang yang ngunjungin itu jadi banyak. Oke. Jadi naik jauh, terus ekonomi naik. Terus lu tahu approval rating rakyat Solo ya? Untuk Gibran 92%. Tinggi banget memang. Mungkin karena dia anaknya Jokowi bukan? Bahkan lebih tinggi daripada pas Jokowi jadi wali kota Solo. Oke. Lu bayangin, Jokowi 2 periode kan? Iya. Periode kedua dia menang telak. Jokowinya. Iya, periode kedua dia di Solo. Dia dicoblos tuh 90% lebih suaranya. Jadi lu bayangin jadi lawannya nangis darah anjir. 10% aja nggak dapet. 90% lebih ya periode kedua. Terus approval rating dia pas periode kedua itu 80%-an. Oke. Sedangkan Gibran 90% lebih. Kita nggak bisa nilai, maksudnya kita nggak pernah tinggal di Solo. Yang nilai kan rakyat Solo. Iya benar. Dia merasakan, walaupun kalaupun misalnya dia anak presiden tapi kerjanya goblok gitu, pasti rakyat Solo nggak seneng dong. Pasti lah. Approval ratingnya mungkin Iya. 92%. Oke. Ekonomi. Nah jadi gue ngeliat, ya ini sosok anak muda yang real. Maksudnya dia real anak muda dan ya udah lu masuk gitu ke politik jadi wali kota, lu langsung berprestasi. Menurut gue jadi, ya gue sih ngerasa oke gitu Gibran ini. Untuk di Indonesia ini, ya siapa lah anak muda yang bisa kayak dia lagi gitu. Walaupun emang dia anak presiden, jadi Iya, itu dapat privilege awareness dong. Iyalah. Awareness gede, privilege. Tapi kan dia bekerja ternyata bagus gitu menurut gue. Jadi itu yang gue ngerasa anak muda terwakilkan. Ya gitulah, anak muda terwakilkan. Dia juga gue lihat gaya komunikasi kan di Twitter pakai Naruto lah, pakai apa, meme. Gue Iya, ngerasa ini masa depan ya kayak gini gitu. Kayak lu politik Gen Z ya kayak gini gitu loh. Ya. Ini balik lagi pertanyaan gue ngerti awal. Pertanyaan gue awal, jawaban lu gimana nih berarti? Ya sekarang gue dukung Prabowo, Lu Gibran. tegak lurus sama PSI ini? Bukan masalah tegak lurus PSI juga. Gue udah melakukan research juga gitu. Oh gitu. Satu, itu pasangannya oke, karena Prabowo udah nggak usah tanya lah pengalamannya. Udah gila banget lah pokoknya. Dari dulu. Jadi dia pengetahuan geopolitik, geostrategi semua udah mantep banget untuk Indonesia. Jadi negara kuat lah gitu. Satu sisi Gibran sosok anak muda, menurut gue nih pas lah. Gitu. Terus juga melanjutkan Jokowi yang lebih baik. Dan jadi sekarang sih gue ya, setelah gue research, gue Prabowo Gibran sih. Oke. Kebetulan tegak lurus dengan PSI. Kebetulan tegak lurus. Tegak lurus dengan PSI. Sekarang jadi pertanyaan gue perberat dikit ya. Kalau misalnya ternyata PSI nggak tegak, lu ternyata pilihan lu beda sama PSI, apa yang lu bakal lakuin? Mundur atau lu tetap jalan sama PSI?
Jadi kita sama mungkin ya di balik layar gue mungkin yakin juga lah di partai-partai lain banyak juga pasti kader yang misalnya ya gue tetap di sini lah walaupun gue nanti nyoblosnya bukan presiden pilihan partai gue. Pasti banyak juga lah. Gue yakin. Nggak mungkin buktinya misalnya dari pemilu pilpres sebelumnya siapa partai ya pokoknya Bu Mega misalnya. Bu Mega maju sebagai capres. Bu Mega Bu Meganya waktu misalnya itu. contoh Bu Mega jadi capres. Terus kan daerahnya si PDI itu Jawa Tengah ya kalau nggak salah dulu. Kuat banget kan. Buktinya dia kalah juga Mas SBY Jawa Tengah gitu. Padahal kader terbanyak PDI seinget gue ya di Jawa Tengah dan dia kalah sama SBY kalau nggak salah di Jawa Tengah gitu. Salah satunya itu. Jadi dan dia kalau nggak salah wakilnya itu dari Jawa juga. Wakil presidennya siapa gitu ya? Gue lupa. Jadi pasti banyak juga lah gue yakin. Misalnya PDI ada yang nggak milih. Bukan sama Prabowo ya waktu itu dia? Megawati bukan Pernah sama sama Prabowo. 2 kali dia maju kan? 2 kali ya? Iya 2 kali. Sama Prabowo sekali lagi. Sama Pak Prabowo kalah. Sekali lagi juga dia kalah juga kan 2 kali nggak salah. Kalah. 2004 itu dia maju ya? Sama Prabowo kalau nggak salah ya 2004. 2004 iya. Emang 2009 dia maju lagi? 2009 Gue lupa. iya sih. lawan SBY. Oh, lawan SBY lagi? Oh, oke. Lawan SBY siapa? Megawati. Megawati waktu itu ya? Oh, oke. Ini gue sebagai anak muda lupa waktu itu belum nyoblos soalnya. Iya. Belum nyoblos. Masih belum nyoblos. Ya, jadi ya entar kalau dikoreksi ya komen aja lah kalau Iya, komen aja. Bener. Kita kan ya bisa lupa juga ya. Iya. Jadi itu maksud gue itu. Jadi mungkin kalau gue pribadi seandainya aja walaupun gue gak mau berandai-andai juga itu kan karena pertanyaan seandainya oke lah. Oke. Kalau pilihan gue bukan Prabowo tapi PSI Prabowo ya gue mungkin akan tetap maju bersama PSI. Tapi gue mungkin akan coloknya beda, gue nggak tahu juga gitu. Gue mungkin akan mempertimbangkan banyak hal gitu. Kalau dilihat sama Kaisang gimana nih video ini? Maaf, ketum. Tapi gue sekarang tegak lurus. Oke. Prabowo Gibran. Ini terakhir nih, sebelum kelar nih video kita nih, udah mau sejam, udah sejam lebih kita. Sejam setengah. Terakhir, pesan-pesan apa buat anak-anak muda yang kalau misalnya dia bakal nyoblos lu, kenapa dia harus nyoblos lu? Sekalimat 2 kalimat aja. Ini harus lu perpendek memang. Memang sih. Iya. Ya gini deh. Menurut gua dari pengamatan gua anak muda itu apatis di pileg ya. Agak nggak terlalu peduli sama caleg gitu. Iya, gue juga nggak tahu siapa. Ya nggak tahu siapa kan. Lu juga nggak tahu siapa caleg yang bakal lu pilih di sini sekarang kan. Masih belum tahu kan. Masih belum tahu. Jadi setahu gue memang apatis itu dan bukan salah anak muda juga karena peraturan juga menurut gue peraturan nggak jelas tuh jadi satu pileg sama pilpres gitu. Dulu dipisah. Nggak, ini pertanyaannya kalau misalnya orang milih lu apa nih? Iya itu satu. Jadi anak muda apatis sebaik apatis. Jawaban gue adalah lu pilih orang yang lu nggak boleh apatis, lu harus cari tahu orang yang menurut lu baik gitu. Kalau lu nggak kenal siapa-siapa, ya pilih gue aja karena gue baik. Udah Oke gitu deh. aja. Thank Pokoknya you. jangan apatis lah gitu. Thank you Pak. Kita ketemu Itu lagi aja di simpelnya intinya. episode berikutnya. Thank you semua udah nonton ya. Thank you ya.